Halo teman-teman. Assalamualaikum. Jumpa lagi ya dengan aku Winji Faransi. Selamat datang di channel kecil aku, channel yang sederhana teman-teman. Di videoku kali ini dan hari ini aku mau bikin es lilin teman-teman, atau bisa juga dibilang es mambo. Bahan-bahan untuk membuat es lilin adalah drink bang bang dan 1 saset susu kental manis dengan 1,5 liter air mineral atau air minum, teh putih 1 gelas belimbing, larutan tepung maizena 2 sendok makan maksudnya teman-teman. Langkah awal untuk membuatnya, aku tidak langsung ya memanaskan airnya, tapi aku tuangin dulu terlebih dahulu bahan-bahannya semuanya. Semua bahan sudah tercampur atau sudah dimasukkan ke dalam air. Lalu langkah selanjutnya aku akan mengaduknya sampai rata atau larut ya teman-teman. Aku bikin es lilin ini bukan untuk dijual ya teman-teman. Aku bikin es lilin ini untuk acara giveaway spesial tahun baru. Aku excited banget dengan tahun baru ini, tahun baru 2024. Aku ingin menyambutnya tahun-tahun ini, tahun yang baru ini dengan penuh kebahagiaan, keceriaan, kesehatan yang luar biasa. Setelah semuanya larut, lalu nyalakan api, aduk-aduk sampai mendidih. Oke teman-teman, ini udah mau mendidih. Nah seperti ini kan mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini itu kecilkan api. Kalau nggak dikecilin itu takut ke atas itu ya teman-teman. Aku aduk-aduk sebentar dulu biar buihnya itu nggak ke atas atau nggak tumpah-tumpah teman-teman. Ini karena apinya tadi kebesaran, jadi ya itu naik ke atas. Lalu langkah yang terakhir adalah memasukkan larutan tepung maizena yang ukurannya itu 2 sendok. Kecilkan api, kecil api sekali, lalu tuangkan. Kenapa sih kok apinya harus kecil? Karena kalau besar nanti larutan tepung maizena itu bakalan menggerindil-gerindil kayak gitu loh teman-teman, bakalan menggumpal gede-gede kayak gitu. Nah kalau api kecil ini kayak gini nih teksturnya tuh kan bagus teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar agar larutan tepung maizenanya itu bisa kecampur dengan rata. Yaps, udah matang teman-teman. Ini bahan buat ini ya, buat es lilin. Lalu setelah matang, tutup pancinya. Aku tutup pancinya dulu biar nggak kena kotoran. Lalu aku beresin mejanya dulu sembari nungguin bahan es lilinnya itu dingin. Nanti kalau udah dingin baru dimasukkan ke dalam plastik es. Ini adalah alat-alat untuk aku buat bungkusin es ya teman-teman. Ini plastik es lilinnya. Kalau tali yang hitam itu untuk aku ngiket es lilin, jadi aku ngiketnya itu langsung ya bun, nggak pakai karet gelang kayak gitu. Oke teman-teman, ini udah dingin ya. Lalu aku mau bungkusin ke plastik. Ini cara aku ngiket plastik es lilinnya. Aku nggak pakai karet gelang kayak gitu bun. Aku pakainya yang diikat secara apa itu namanya lah teman-teman, nanti ya pokoknya dilihat dulu ya, lihat videonya aku ya, jangan di skip ya pokoknya. Di sini aku nggak pakai torong karena aku nggak punya torong maksudnya bun buat masukin airnya biar gampang gitu. Tapi aku udah biasa jualan es lilin. Dulunya itu aku jualan es lilin sama es batu. Nah sekarang aku cuma jualan es batu karena ada anak kecil, takut anak-anak kecil itu pada kesini beli-beli kayak gitu kan, jadi mengganggu. Kalau semisal anak aku lagi tidur kayak gitu pun ada yang beli es lilin 1, 2 kayak gitu kan, takut berisik. Jadinya aku jualan es batu sekarang. Kalau per biji kan itu es batunya 2000, paling yang beli itu 1, 2 ya. Yang jualan pada jualan es marimas kayak gitulah pun, es cekek kayak gitu yang pada beli. Apa sih sampai aku bilang keganggu dengan anak-anak kecil yang beli es lilin kayak gitu?
Karena ini teman-teman, aku di rumah sendirian, aku jagain anak aku dulu waktu masih bayi itu sendirian, full sendirian. Aku nggak ada orang tua, adik aku kerja, suami aku pun jam 7 sampai larut malam atau nggak pulang itu kerja full. Dan mohon dimaklumin teman-teman. Dan ini juga caraku untuk ngiket es lilinnya tanpa karet gelang ya bun atau teman-teman. Karena aku nggak pakai torong, jadinya itu harus pelan-pelan, super pelan-pelan, hati-hati biar nggak tumpah. Tapi kalau ketumpahan sedikit ya masuknya ke dalam baskom itu yang ada airnya. Oke, fungsi dari baskom yang ada airnya itu kalau tangan aku itu lengket-lengket, aku bisa cuci di situ. Tapi hati-hati, aku pun harus hati-hati ya bun, biar nggak masuk ke bahan es lilinnya itu. Dan setelah kalau udah jadi, udah diikat kayak gitu, aku cemplung-cemplungin tuh ke air yang ada di baskom itu. Jadi sekalian dicuci, Bi. Sebenarnya itu jualan es lilin itu untungnya banyak loh teman-teman, tapi karena ada anak kecil ya, jadi apa ya, rasanya gimana sih ya, belum siap aja sekarang lah. Tapi nanti next kalau anakku udah gede, udah bisa disambi kayak gitu, aku bakalan jualan es lilin lagi. Karena apa teman-teman, jualan es lilin itu untungnya gede dengan modal minim. Contohnya dring beng beng kayak gitu, aku beli 2 saset itu, satunya per biji itu 2.500, 5.000. Susu kental manisnya aku beli eceran itu 2.000, total 7.000. Kalau dihitung semisal per gulanya 1 gelas itu aku hargain 3.500. Dan untuk hitungan-hitungan yang lainnya itu aku hitung semisal 2.500. Jadi modal keseluruhan jualan es lilin ini 13.000. Dengan modal 13.000 itu ini es lilinnya bisa sampai 30 biji ya teman-teman. Jadi 30 bijinya aku jual itu 1.000 rupiah. Dulunya itu aku jual 500 rupiah dengan bahan-bahan yang murah-murah dulu ya teman-teman. Sekarang kan harga udah naik-naik, semuanya naik. Jadi semua jajanan kayak gitu, jajanan bocah pun naik bunda. Kalau dihitung 500 rupiah itu aku jualnya itu nggak untung, jadinya aku jual itu 1.000 rupiah. Alhamdulillah juga loh teman-teman, kalau dijual 1.000 itu keuntungannya bisa setengahnya 15.000, berarti itu keuntungannya 17.000 teman-teman. Bayangin aja, sekali bikin habis dijual atau dititipin kemana, ke anak, ke kantin, ke SD atau ke warung, atau bisa juga dijual di rumah. Keuntungannya lumayan banyak teman-teman. Kok ngomong-ngomongin tentang modal, tentang keuntungan, jualan yang gampang banget kayak gini, aku jadi pingin nih jualan di SD nih. Dulu juga banyak anak-anak SD kesini beli es lilin aku, padahal SD-nya itu jauh di sana. Oke teman-teman, ini kan aku bener banget, ini jadi 30 biji. Oke, ini caraku ya, caraku ngikat. Setelah selesai semua, aku masukin ke dalam freezer biar membeku dan besok bisa untuk dibagiin ke anak-anak, ke orang-orang yang ingin es lilin. Untuk menyambut tahun baru ini, es lilin yang aku buat ini gratis teman-teman, gratis tanpa, nggak boleh ada yang bayar intinya. Oke teman-teman, kita tunggu sampai besok agar es lilinnya jadi ya, kita tutup biar jadi. Tapi kenapa aku kok rasanya nggak sabar, pengen nunggu cepet jadi, maunya aku hari ini sekarang jadi, terus aku mau happy sama anak-anak kecil menikmati es lilin bersama.